Oke, mulai aja nggak apa-apa. Yang itu. Bincang Mitra, Bubur Onik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ayah dan bunda ya. Selamat datang lagi bersama kami tim marketing dari Bubur Onik. Hari ini kami sedang berada di salah satu rumah mitra kami ya. Dengan acara hari ini Bincang Mitra ya. Kita punya tema nih kemitraan di tahun ini yaitu cuan bareng, berkolaborasi, berjaya bersama. Nah, hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu mitra kami, yaitu dengan Bapak Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Pak Firman ini salah satu mitra pertama kami juga ya, masuk kloter satu lah. Ya, kloter pertama lah ya. Kloter pertama dari Bubur Onik. Nah, kita langsung aja ya ayah bunda, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Pak sama Boleh. Pak Firman juga nih terkait kemitraan dengan Bubur Oniknya nih. Nah, kita juga ayah dan bunda juga yang di rumah nih sedang saat ini lihat pengen tahu nih gimana sih Bapak bergabung dengan kemitraan Onik. Mungkin pada awalnya bisa diceritakan Pak tahun berapa Bapak bergabung, terus alasan saat itu kenapa memilih Bubur Onik. Silakan. Awal mula saya bergabung tuh di bulan Agustus 2021 ya kalau nggak salah ya. Lagi itu kan masih pasca pandemi ya, masih ada inilah larangan buat keluar rumah ya, masih ada agak-agak dijaga-jaga ya, masih ya istilahnya masih pada pakai masker lah. Awalnya sih karena saya resign di pekerjaan saya jadi sebagai karyawan, dan untuk menggantinya untuk ya istilahnya pendapatan saya saya nyari jalan keluarnya seperti apa gitu kan. Ya saya nyari-nyari info lah, apa sih kalau saya mau jualan tuh jualan apa nih kira-kira ada apa kedepannya tuh prospeknya bagus lah istilahnya gitu ya. Ya pas saya cek tuh ya ada bubur bayi lah ya. Itu cek di mana Pak? IG atau website? Di IG, di website ya, di IG kan kita cari bubur bayi nih apa nih ada nama-nama yang lain lah gitu kan. Saya cek, saya tanya-tanya buat kemitraan berapa gitu kan, saya diinfokan gitu kan. Terus cek ke sininya saya dapat nama Onik tuh ya, bubur Onik tuh ngecek di IG ada ya, di IG ada betul ya. Nah kebetulan gitu pas saya DM ke adminnya Bubur Onik itu belum buka kemitraan katanya. Saya sempat DM kan, mohon maaf Pak, kami belum buka kemitraan gitu kan. Nah itu sebelum bulan Agustus ya, itu masih bulan berapa gitulah, saya lupa lagi. Nah selang sebulan atau berapa 2 bulan gitu, saya dapat info dari kakak ipar saya tuh, katanya Bubur Onik udah buka kemitraan. Nah, saya dikasih nomor customer service-nya Bubur Onik kan ya, suruh dihubungin kan. Nah, dari situ saya menghubungi pihak Onik. Nah, terus itu kita ketemuan lah di kantor Onik lah, kita membicarakan ke depannya, terus prospeknya seperti apa, terus visi misinya gimana, visi misi bagaimana, terus visi misi ya dari Bubur Onik sih ke depannya itu untuk kemitranya bagaimana buat mengembangkan usahanya kemitranya gitu kan. Nah di situ saya tertarik karena menurut saya sih ada buat saya sebagai pelaku baru usaha ya, kita dituntun lah untuk buat mengembangkan usahanya, mulai bisnisnya seperti apa gitu, nanti diajarkan seperti apanya. Nah di situ saya tertarik ya, alhamdulillah buka cabang pertama tuh di bulan Agustus kalau nggak salah. Ya 2021 ya. 2021 betul Pak. Itu masih apa ya? Ya masih pasca pandemi ya. Masih pandemi. Masih PPKM tuh masih ada tuh ya, masih PPKM tidak terlalu ketat tapi masih ada lah dilakukan gitu kan ya. Iya, betul. Nah, yang keduanya juga saya melihat prospek di sekitar rumah saya itu, di sekitar daerah Pamoyanan ini tuh bubur bayi itu dulu sempat ada, cuman kesini-sini itu saya udah lihat kok nggak ada gitu ya, outletnya udah nggak ada gitu kan.
Sedangkan bubur-bubur konvensional tuh banyak di sini kan, udah banyak kan di sini. Nah, saya terinspirasi dari wah bubur bayi nggak ada nih gitu kan. Kita cobain, kita buka di sini di dekat rumah sih, nggak terlalu jauh ya. Ya di depan sekolahan. Ya awal-awal mula sih ya orang belum terlalu mengenal ya, maksudnya betul. masih Apa sih ini gitu apa ya? sih ini ya, disangkanya jualan apa gitu lah. Betul. Tetap ya kuncinya sih ya sabar lah, Sabar, jalanin itu ya, jalanin usaha gitu. Dari situ sih sebenarnya udah Awalnya mulanya ya. awalnya Berarti mulai. pada saat Bapak datang ke Onyx itu Bapak posisi sudah resign dan belum punya usaha apapun berarti? Belum. Oh. Saya udah resign itu Oke. berapa minggu ya sudah resign, cuman saya belum punya usaha apapun. Nah, dan berarti ya, Onyx itu usaha pertama ya? ya betul, usaha pertama saya ya udah jalanin kayak gini dulu lah. Saya coba jualan bubur bayi dulu gitu kan, bersama istri saya berdua gitu kan. Ya itulah, saya bismillah aja lah, semoga ada jalannya gitu kan. Nah, pada saat sudah buka nih Pak, sudah buka outlet Onyx, itu omset langsung gede nggak sih? Atau ada suka dukanya apa sih waktu awal buka? Awal bukanya enggak, kita nggak langsung melejit gitu ya, enggak ya. Awal buka tuh kita beberapa hari, beberapa minggu tuh ya kita paling keluar 8 cup gitu ya, 10 cup gitu kan baru keluar gitu kan. Ya dari situ juga saya sempat down juga kan, sempat down, wah gimana nih kata saya ini kan omset segini gitu kan, cukup nggak nih buat sehari-hari kita gitu kan. Tapi ya saya mikirnya tekad ya banyak usaha gitu ya, mental kita sebagai pengusaha diuji di awal seperti itu ya, diujinya seperti itu ya. Nah, selang seminggu atau 2 minggu tuh jarak berapa ratus meter tuh ada buka bubur bayi. Kompetitor. Jaraknya lumayan, ada nggak ya lumayan lah, tapi dari jarak saya udah buka itu. Nah, dari situ kan wah berarti ada kompetitor nih, bikin saya semangat kan. Kita nggak, istilahnya nggak mau kalah ya, kita jual kualitas ya, kualitas kita dibanding yang lain. Ya dari situ alhamdulillah sih kita beberapa ini ada peningkatan terus lah. Orang makin lama kan ngelihat, pertama kan orang pasti ngelihatnya lokasi kita nih, di situ ada bubur bayi. Dia orang nggak langsung beli gitu kan. Mungkin selang sehari 2 hari baru balik lagi nyoba gitu ya. Seperti itu aja sih. Harus ya telaten ya, nggak usahanya nggak langsung naik gitu kan, nggak usah. Ya mungkin semua usaha kayak gitu kali ya. Ya betul. Dari nol, benar-benar dari nol. Iya berarti, oh iya betul. Ini betul-betul dari nol ya. Dari nol. Apa namanya ya, memulai bisnis betul-betul dari nol dan dilakukan oleh sendiri. Ya. Tapi tetap dapat bimbingan nggak kalau dari kantor pusat gitu? Ya, ada ini ya, ada lagi itu kan masih meeting Zoom ya. Iya, karena offline-nya kita meeting Zoom dari tim Onyx kan suka ada meeting Zoom sekitar 2 minggu sekali atau berapa lagi itu kan. Ya, kita mendengarkan apalah ada masukan motivasi, atau dari motivasi gitu ya. dari coachnya ada kan. Motivasi dari coachnya, terus masukan dari mitra-mitra yang lain juga, yang lainnya, sharing lah. Sharing ya, betul, ada sharing ya, sharing dari mitra-mitra yang lain kan gitu. Sharing ya. Terus pertama kali nih untuk kalau sekarang sudah berapa outlet nih Bapak punya? Sekarang yang harusnya 5 ya, cuman yang 1 itu kita lagi mau relokasi. Karena tempat yang lama itu di dekat outlet yang pertama, jadi agak terlalu dekat sih menurut saya, terlalu dekat. Jadi stuck ya. Omset kita nyari tempat yang cocok lagi, yang baru lagi gitu. 5 total kalau sebetulnya ya, kalau 5, sudah betul, 5 punya outlet. Nah, ini balik lagi, sebelum punya 5 kan pasti nambah 1 dulu tuh Pak. Nah itu alasan apa yang Bapak sampai saya harus nambah outlet nih? Kok berani gitu loh nambah outlet gitu? Kenapa tuh Pak? Alasannya ya saya pengen maju ya, pengen sukses gitu ya. Pengen apa ya, jadi apa melihat peluang di tempat baru? Betul, gitu? peluang apa ya, peluang sebenarnya pangsa pasar bubur bayi itu tidak melihat apa ya, kondisi seperti apa gitu, dalam arti dalam keadaan lagi sebelumnya keadaan pandemi gitu kan ya, mungkin ekonomi lagi sulit kan ya, sulit. Cuman kan kita sebagai orang tua pasti itu untuk kebutuhan anak pasti harus tercukupi ya. Berarti
istilahnya tuh bubur bayi itu segala macam kondisi itu Pasti dibutuhkan. betul dibutuhkan, betul Pak. Jadi kita pengen mencakup luas pangsa pasar masyarakat ya. Jadi mengembangkan bisnisnya ya kita naruh titik-titik yang istilahnya strategis lah gitu kan. Strategis. Karena ada masukan juga kan dari konsumen, Pak buka di sini dong gitu kan, karena kejauhan gitu kan. Oh iya Ya, mau di sini dong ya, kita buat memudahkan juga kan gitu kan. Oke, nanti kita dipikirkan lagi gitu kan, karena ada yang dari jauh juga gitu kan. Ya, konsumen juga kasih masukan ya untuk ya bisa supaya dia lebih dekat mungkin karena tahu kejauhan. betul, ada yang ngasih masukan gitu kan. Kayak yang sekarang saya di Capus Tapatawara kan sempat lagi itu kan ada yang konsumen dari daerah sana gitu. Buka dong daerah sini gitu kan, di sini belum ada gitu kan, Onik belum ada. Kalau bubur mungkin bubur lain ada ya mereknya, cuman buat Onik tuh belum ada di sini. Oke, nanti kita cari tempat itu gitu kan. Terus yang di Mulia Harja juga ada gitu kan. Karena ada konsumen yang daerah Mulia Harja tuh setiap hari lagi tuh ke daerah Pamoyanan gitu kan. Lumayan dia. Lumayan karena dia sempat langganan merek lain cuman kurang cocok ya. Jadi dia nyari di Google gitu kan. Karena kan saya sempat masukin juga kan di Google. Di Google ya, di betul, Google Maps saya Google masukin Maps, juga betul, titik betul. outlet saya gitu kan. Jadi berpengaruh juga sih gitu ya dalam buat ini konsumen tuh buat kita cari titik-titik di mana nih kita nyebarin outlet gitu kan. Betul. Nah, kalau ini biar ayah dan bunda di rumah juga tahu nih Pak. Kira-kira sekarang itu kalau omset Bapak tuh kisarannya berapa Pak? Kalau Dengan omset 5 outlet ini Pak. Alhamdulillah ya relatif lah ya, omset tuh ya minim per outlet tuh dia 100.300 lah, masih 100 sampai kecil 300 ya. Cuman istilahnya kalau orang Sunda mah dikereuy lah. Dikereuy ya. Gitu. Betul. Yang penting sih kita lancar. Pertama, yang kedua ya rezeki walaupun sedikit tapi berkah insya Allah gitu. Iya. Nah, dengan usaha jualan itu gitu Pak. Betul. Yang penting berkahnya ya gitu. Berkahnya Pak, betul Pak. Kalau nyari gedenya sih kalau nggak berkah pasti nggak akan cukup Pak. Benar, nggak akan cukup. Iya benar. Tapi kalau udah berkah mau sedikit atau besar Insya Allah cukup. Nah, pada saat berjualan ada nggak Pak kayak misalkan ya tadi salah satunya ya ada yang ekstrim nggak, maksudnya kayak misalkan Bapak berupa tiba-tiba langsung ditempel sama kompetitor lain, itu pernah ngalamin nggak? Kalau ditempel banget sih enggak ya. Enggak ya. Alhamdulillah sih enggak ya, kalau ditempel banget. Enggak terlalu ekstrim lah gitu kan. Masih wajar lah istilahnya. Masih wajar, yang wajar lah. Kalau ditempel tuh menurut saya lebih semangat ya. Lebih semangat betul Pak, lebih semangat. Berarti kan wah, dengan kita ada di sini menginspirasi merek lain juga di situ kan gitu kan, membuka outletnya ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kita pengen tahu pendapat Bapak. Kira-kira menurut Bapak dari kemitraan Onik ini bisa nggak sih dijadikan sebagai sumber penghasilan utama? Sumber penghasilan ya sangat bisa lah, sangat bisa ya. Karena prospeknya emang bagus gitu, bagus ya. Saya dengan mitra-mitra lain tuh alhamdulillah masya Allah ya, itu omsetnya luar biasa gitu kan. Saya juga kagum gitu kan, jadi terpacu juga buat saya nih gini kan, buat mengembangkan bisnis saya gitu kan, kayak apa gitu kan taktik-taktiknya. Makanya saya juga pengen kadang-kadang belajar dengan mitra lain tuh, wah masya Allah kan ya, yang di mana Jakarta Depok gitu, wah luar biasa gitu kan. Makanya saya ya terpacu yang sesuatu yang positif gitu ya, buat meningkatkan penjualan saya seperti apa gitu. Siap. Oke, mudah-mudahan selalu termotivasi itu Pak. Harus banyak belajar juga sih. Iya betul, karena kalau nggak salah juga ada grup juga ya, ada grup dan memang suka sharing ya, sharing ada permasalahan apa, biasanya kan mitra lain juga punya solusinya ya, betul. Oke, nah berikutnya untuk target sendiri Pak, target kemitraan ini Bapak pengen punya berapa outlet nih Pak? Pengen saya sih sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Cuma target dekat tuh 10 lah. 10. Target dekat ya, target dekat itu. Kalau jangka panjang sih saya pengen sebanyak-banyaknya. Berarti kalau sekarang kan sudah ada 5 ya. 5 ini berarti sekitar 2 tahun kurang ya kayaknya, 1,5 tahun ya. 2021 ya 2 tahun kurang lah ya. 2 tahun kurang ya. Udah 5 berarti besok 2024 langsung 5. Amin. Amin, doain. Siap. Oke, nah
Ini sebagai pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Harapan kedepannya bareng sama kemitraan Bubur Onik ini apa Pak? Harapan kedepannya ya itu saya buka cabang lagi gitu. Jadi saya kan tinggal di Kecamatan Bogor Selatan nih. Saya pengen tuh Bogor Selatan tuh ya istilahnya titik-titik outlet Oniknya tuh sama saya gitu semua gitu kan. Oke, Ya, dipegang siap. sama saya gitu kan. Cuman kan ya kita harus pelan-pelan dulu. Iya. Pak. Dan kita juga harus counter mitra-mitra lain, calon mitra lain yang mau buka nih ya. Karena dulu-duluan nih. Duluan gitu kan. Ya, karena memang mulai banyak peminat dari Bubur Onik Betul. ya. Karena memang tadi kan melihat prospeknya bagus. Ya. Ke depannya juga pangsa pasarnya memang jarang dilirik orang ya. Ya, betul. Karena orang bilang memang katanya mitra lain juga ada yang bilang kalau ini tuh kayak apa ngumpulin receh. Ngumpulin receh gitu. Tapi ternyata masya Allah marginnya ini luar biasa lumayan lah ya Pak. Lumayan. Karena kadang ya ada kayak orang sedikit apa ya memandang sebelah mata lah. Ah betul. Jualan kayak gini Iya, gitu kan. Benar. Tapi kalau mereka sudah tahu nih ya, wah pasti ngiler juga lah, pasti ngiler juga. Benar banget. Kadang-kadang yang nyepelin tuh, paling modalnya berapa sih gitu kan. Pas saya kasih tahu, nih modal saya awal dulu segini. Kaget juga kan. Wah, yang benar. Benar, saya coba aja silakan hubungin kemitraannya. Oh, benar gitu kan. Ya kan yang nyepelin lah memandang sebelah mata. Tapi ya kita sih biasa aja, kita sih senyum aja lah, karena kan kita yang ngejalanin ya tahu lah kita kan. Ya mungkin setelah mereka tahu lah pasti dia ngiler lah istilahnya Pak, ngiler dalam tanda kutip ya benar Pak. Iya pasti betul. Oke, nah tadi untuk O5 outlet Bapak nih di mana aja Pak posisinya, nanti mungkin ayah bunda di rumah juga pengen Outlet yang pertama kita di Pamoyanan ya, di Jalan C. Sumantra Rija, depan TK atau MI Darussalam. Terus yang kedua tuh di Jalan Cipinang Gading Rangga Mekar ya. Ketiga di Mulia Harja, Jalan Ciberem dekat Gang Dukuh, dan keempat di Lapangan Sakura ya. Seberang Lapangan Sakura ya. Yang kelima lagi kita rencana di ya relokasi nih, kita mau di daerah rencana sih Layung Sari ya. Iya, Layung Sari itu di belakang di depan Kecamatan Bogor Selatan. Iya, rencana sih di situ kita ya. Mudah-mudahan didoakan semoga cepat realisasi di situ ya Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, jadi seperti itu ya ayah dan bunda sama netizen di rumah ya. Jadi tadi sudah kita ketahui ya, jadi dari kemitraan Bubur Onik alhamdulillah Pak Firman selama 2 tahun kurang sudah mempunyai 5 outlet ya Pak ya. 5 ya betul. 5 outlet, alhamdulillah dengan ketekunan beliau berhasil mempunyai 5 outlet dengan target outlet sebanyak-banyaknya. Amin. Dan ternyata kemitraan dari Bubur Onik juga bisa untuk dijadikan sebagai penghasilan utama, dan syaratnya satu ketekunan ya Pak. Sabar, ulet, mental. Wah, itu penting tuh. Mental pengusaha itu. Mental pengusaha. Kalau kita jualan tuh pertama itu bukan modal sih sebenarnya kata saya. Mental dulu. Nah, mental dulu dikuatin, terus yang kedua yang kuncinya tuh tempat. Ya, itu betul. cari tempat tuh nggak gampang ya. Gampang-gampang susah Gampang susah, betul. Itulah cari tempat sama mental sih yang itu yang kalau modal sih itu pasti ngikutin udah lah. Ngikutin. Nah, itu tips penting tuh ya. Ada mental sama lokasi atau tempatnya. Nah, mudah-mudahan menginspirasi ayah bunda di rumah ya, bagi yang ayah bunda yang juga pengen sama seperti Pak Firman awalnya pengen cari usaha lain, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Silahkan hubungin nanti nomor kemitraan Onik ya jika ayah dan bunda berminat untuk bergabung bersama kami menjadi mitra dari Bubur Onik ya. Demikian untuk hari ini ya, bincang mitra bersama Pak Firman. Sampai jumpa di bincang mitra berikutnya dengan mitra-mitra yang lain yang tentunya juga luar biasa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.